Bab 159 Shou. Ketika Song Qianhe dan yang lainnya muncul dalam visi Xiao Chen tidak ragu untuk melepaskan panah. Essence Light Arrow berubah menjadi seberkas cahaya membawa niat membunuh yang tak terbatas. Panah ini tidak menembaki Song Qianhe. Pertempuran ini terlalu berbahaya. Jadi Xiao Chen tidak berani berharap terlalu banyak. Menyelesaikan ini dalam satu tembakan. Panah ini ditujukan pada orang yang paling lemah dalam grup, Zhang Jin. Saat tunggangannya berderap dan senja naik ke udara, Song Qianhe, yang sedang menunggang kuda, tiba-tiba merasakan niat membunuh datang. Dia melihat seberkas cahaya dingin dan dengan cepat turun dan berteriak, "Serangan musuh, turun, cepat!" Xiao Chen tercengang. Beruntung dia tidak mengarahkan Essence Light Arrow pada orang ini. Mengingat waktu reaksinya, kemungkinan ia tidak akan mendapatkan hasil atas usahanya. Sementara Zhang Jin berada di tengah turun dari kapal, Essence Light Arrow tiba dengan suara "Shou" dan memukul lehernya. Kekuatan besar di belakang panah langsung menjatuhkannya dari kuda. Zhang Jin terlempar ke belakang dan menabrak pembudidaya lain. Flame Cloud Cold terkejut dan mulai berjingkrak liar, mengubah seluruh tempat kacau. Di tengah kekacauan, Essence Light Arrow lain melintas dan memukul leher murid Biyun Peak lainnya, menjepitnya di tanah mati. Dalam sekejap mata, dua Martial Grandmaster terbunuh, panik pecah dalam kelompok. Mereka semua bersembunyi di balik Flame Cloud Cold yang tinggi. Xiao Chen melihat bahwa tidak ada peluang lain dan menyingkirkan Soul Slayer Bow. Dia mengeluarkan Lunar Shadow Sabernya dan berkata, "Mari kita bergerak. Kalian berdua perlu membantuku menunda Song Qianhe." Melihat Xiao Chen dengan tegas membuat rencana untuk menyerang dan membunuh dua murid Biyun Peak dalam sekejap, Liu Suifeng dan Chu Yunxin dalam keadaan tidak percaya. Bagaimanapun, mereka adalah sesama murid Heavenly Sabre Pavilion. Jadi mereka masih memiliki beberapa keraguan di hati mereka. Liu Suifeng hanya bereaksi setelah Xiao Chen berbicara. Dia dengan cepat melompat turun dari pohon. Chu Xinyun ragu sejenak sebelum mengikuti. Sebuah petir melintas di langit saat Xiao Chen turun dan mendarat di samping Song Qianhe. Berdiri di belakang Flame Cloud Cold, Song Qianhe bisa melihat penampilan Xiao Chen dengan jelas. Dia berkata dengan heran, "Ini kamu, murid Liu Ruyu. Kamu berani membunuh orang-orang Biyun Peak aku? Kamu benar-benar mencari kematian?" Begitu dia berbicara, 8 pembudidaya yang tersisa semua menjulurkan kepala dan hanya melihat Xiao Chen. Ketakutan awal mereka segera menghilang saat mereka menggunakan aura mereka untuk mengelilingi Xiao Chen dalam tekanan. "Kamu menyerahkan diri kepada aku. Jadi jangan salahkan aku karena mengambil tindakan keras. Bunuh dia." Ekspresi Song Qianhe berubah dingin ketika dia berbicara. Huang Dangdang. Saber diambil dari sarungnya saat lampu pedang menyala daerah itu. Ada kilatan cahaya dingin dan angin menderu ketika 8 sosok bergegas ke Xiao Chen, disertai dengan niat membunuh tanpa batas yang mengarah pada Xiao Chen. Song Qianhe tidak bergerak secara pribadi. Di matanya, Xiao Chen sudah mati. Tidak perlu baginya untuk bergerak. Dia melihat ke kejauhan dan melihat sosok-sosok bergegas dengan cepat. Sudut mulutnya meringkuk dengan senyum dingin. Liu Suifeng dan Chu Xinyun. Ini juga baik-baik saja. Itu alasan yang bagus bagiku untuk bergerak padamu. Terbang di sayap. Gangguan tari 1000 tahun, Xiao Chen dengan tenang mengeksekusi Disordered Dance of Thousand Years. Aliran udara yang kuat mengelilinginya. Dia sudah berada di langit. Terus mengubah sikapnya. Cahaya saber terbang kemana-mana dengan kacau. Dan ada banyak dentang logam. Xiao Chen meninggalkan serangkaian gambar setelah langsung mengirimkan serangan yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun kemudian menyerang, serangannya menyerang 8 orang yang menyerangnya terlebih dahulu. Ada banyak gambar setelah, dan mereka tidak dapat membedakan yang asli dari yang palsu. Para murid Biyun Peak melihat gambar di langit, bahkan tidak bisa tahu di mana Xiao Chen. Mereka harus bertahan secara pasif membela dengan pedang mereka setiap kali cahaya pedang datang ke arah mereka. 8 orang ini dimentahkan oleh Xiao Chen dalam sekejap. Ketika tarian gangguan 1000 tahun sepenuhnya dieksekusi, tubuh Xiao Chen berhenti di udara dan naga azure melompat keluar dari sungai di tubuhnya.
Tindakannya membuatnya tampak seolah-olah dia telah melompat di udara dan mundur dengan cepat. Ketika dia mendarat, kedelapan pembudidaya itu semua terluka sampai tingkat tertentu. Dengan setidaknya beberapa luka timbul, Yan Tianzeng, yang berada di antara kerumunan, tiba-tiba berteriak dengan marah. Aku akan menghancurkanmu sampai mati. Tangan perebutan naga. Sebuah tangan hitam besar muncul di atas kepala Xiao Chen, menghalangi matahari dan menutupi langit saat menabrak Xiao Chen dengan keras. Ekspresi Xiao Chen sedikit berubah. Dia tidak berharap Yan Tianzeng ini menjadi murid klan Yan dengan roh bela diri yang diwariskan. Dia mendorong kakinya dari tanah dan dengan cepat mengelak. 7 orang yang tersisa bergerak terus-menerus dan dengan cepat bergegas ke Xiao Chen. Lampu saber terbang dengan kacau dari mana-mana ke arahnya. Saat 7 orang menggunakan teknik bela diri mereka untuk menyerang Xiao Chen. Xiao Chen tidak panik menghadapi bahaya dan benar-benar melepaskan semua yang dia pahami dalam beberapa hari terakhir. Dia hanya menggunakan teknik sabre dasar untuk mematahkan teknik bela diri ini satu persatu. 8 gerakan pedang. Sapu. Retas, dorong, pare, skim, ayunan, potong, dan tembus. Setiap kali ada celah, dia akan menyerang, menggunakan semua yang telah dia pelajari secara praktis saat bertarung dengan 7 orang pada saat yang sama. Sesekali, dia akan menghindari tangan hitam besar di atasnya. Teknik gerakan peringkat surga, Azure Dragon Cloud Soaring Art, memungkinkan Xiao Chen gesit. Meskipun situasinya berbahaya, dia tidak terluka sama sekali. Ketujuh orang ini adalah semua murid Biyun Peak. Mereka sering berlatih bersama dan mampu bekerja sama satu sama lain dengan sempurna. Xiao Chen tidak dapat menemukan titik lemah dan hanya bisa melawan mereka terhenti. Di sisi lain, Liu Suifeng tahu bahwa identitas mereka sudah terbuka. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk menggambar pedang dan melibatkan Song Qianhe. Mereka berdua telah memahami berbagai teknik puncak Qingyun dan puncak Buyun, yang membuat pertarungan mereka sangat intens. Namun, kultivasi Song Qianhe sedikit lebih tinggi dari Liu Suifeng. Dia telah memegang keunggulan sejak awal. Jika bukan karena Chu Xinyun membantu Liu Suifeng di samping, situasi berbahaya mungkin terjadi. Chu Xinyun, apakah kamu lupa aturan Heavenly Sabre Pavilion? Mereka telah melakukan kejahatan besar dengan menyerang rekan sekte mereka. Jika kamu membantu mereka, kamu akan melakukan kesalahan yang sama. Melihat pertarungan berlarut-larut, Song Qianhe memanfaatkan taktik psikologis pada Chu Xinyun. Kata-kata ini justru yang mengejutkan saraf Chu Xinyun. Tangannya tidak bisa membantu tetapi berhenti sejenak. Song Qianhe tersenyum dingin dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim 3 gambar setelah tubuhnya seperti air yang mengalir dan kecepatannya tiba-tiba berlipat ganda. Ini adalah 3 gambar awan mengalir dari puncak Biyun. Liu Suifeng, yang telah bekerja dengan Chu Xinyun, tertangkap basah dan diserang oleh 3 pedang. 3 luka berdarah muncul di dadanya, dan darah segera mengalir keluar. Melihat Liu Suifeng terluka, Chu Xinyun tiba-tiba tersadar. Dia dengan cepat bergerak untuk memblokir pukulan membunuh Song Qianhe. Keduanya bekerja sama sekali lagi untuk bertahan melawan serangan Song Qianhe. Namun, jelas mereka dirugikan. Xiao Chen menangani pedangnya dengan terampil dan berurusan dengan lampu pedang dari 7 orang. Dia melihat adegan sebelumnya dengan jelas dan tidak bisa menahan nafas. Pada titik kritis seperti itu, Chu Xinyun sebenarnya masih linglung. Wanita ini tidak bisa diandalkan. Suah, melihat Xiao Chen terganggu. Salah satu dari 7 pembudidaya mengambil keuntungan dari kesempatan untuk meningkatkan kecepatannya dan menggunakan pedangnya untuk membuat luka kecil di lengan Xiao Chen. Kelompok itu mulai bersukacita. Setelah bertukar pukulan begitu lama, mereka akhirnya berhasil melukai Xiao Chen. Semangat mereka segera meningkat, dan sinar dingin di pedang mereka berubah lebih tajam. Xiao Chen tersenyum tipis pada dirinya sendiri. Dia melirik tangan hitam yang turun dan pura-pura tersandung sebelum dihancurkan olehnya. Dia terhuyung-huyung dan jatuh sebelum naik kembali dengan cara yang menyedihkan. Kelompok di belakangnya segera mengambil keuntungan dari celah yang dibuat dan menggunakan beberapa lampu pedang untuk meretasnya. Pada saat Xiao Chen berbalik, tubuhnya dipenuhi luka. Dia memiliki ekspresi yang menyakitkan di wajahnya.
membuatnya terlihat sangat sedih. Tidak perlu membuang waktu lagi. Berusahalah lebih banyak dan menghabisinya dengan cepat. Yan Tianzeng berkata dengan penuh semangat sambil mengirimkan tangan hitam besar lainnya. 7 murid Biyun Peak juga menjadi bersemangat. Siapapun yang mendaratkan pukulan membunuh akan menjadi orang dengan kontribusi terbesar. Pada saat itu, Song Qianhe akan memberi penghargaan besar pada mereka. Toko esens mereka cepat habis karena mereka menggunakan segala macam gerakan membunuh. Koordinasi mereka yang awalnya sempurna mulai berubah menjadi kacau. Karena mereka hanya berpikir untuk membunuh Xiao Chen sesegera mungkin. Namun, orang-orang ini tidak menyadari bahwa, meskipun Xiao Chen memiliki banyak luka, luka-lukanya tidak semuanya fatal. Selain itu, luka-luka itu bahkan tidak sedalam kulit, hanya menggaruk kulitnya. Xiao Chen memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang di wajahnya saat ia dengan cepat mundur. Langkah kakinya jelas-jelas tampak kacau. Seperti ketika dipukuli oleh badai dahsyat. Dia merindukan pepohonan dan tersandung ke kiri dan ke kanan. Dikelilingi oleh bahaya. Sepertinya yang dibutuhkan hanyalah satu serangan terakhir dan Xiao Chen akan mati dengan menyedihkan. Tepat pada saat ini. Karena pengejaran itu terlalu kuat. Salah satu murid Biyun Peak menerobos di depan kelompok. Mata Xiao Chen berbinar. Dia berhenti bergerak dan nyala api tak terbatas mulai melonjak terus di mata kanannya. Ketika murid itu melihat Xiao Chen berhenti bergerak, dia sangat senang. Dia melompat ke udara dan menggunakan pedangnya untuk memotong kepala Xiao Chen. Ketika bilahnya hanya 1 inci dari dahi Xiao Chen, nyala api yang tebal seukuran jari tiba-tiba keluar dari mata kanan Xiao Chen. Kecepatannya sangat cepat, menembus dada murid ini. Sebuah lubang muncul di dada orang ini. Teror yang hina mencengkeramnya ketika dia tidak percaya melihat lubang di dadanya tumbuh lebih besar. Dia tampaknya mencoba meraih sesuatu. Tetapi dia tidak punya cara untuk menghentikan nyala api menyebar. Dalam sekejap, ia berubah menjadi tumpukan abu yang berserakan di tanah. Xiao Jiu. Situasi yang terjadi tiba-tiba membuat murid-murid puncak Biyun lengah. 3 pembudidaya Biyun Peak yang dekat dengan Xiao Jiu kehilangan alasan mereka dan berteriak dengan marah. Mereka melompat ke udara dan meretas Xiao Chen dengan lampu pedang panjang 6,6 meter. Xiao Chen mengungkapkan senyum menghina. Serangan dari 3 pembudidaya irasional ini tampak sangat sengit. Tetapi mereka penuh dengan titik lemah. Dengan beberapa keterampilan, itu bisa dengan mudah ditangani. Xiao Chen mundur selangkah dan memiringkan tubuhnya sedikit ke depan saat dia mengeksekusi teknik push dari teknik dasar sabre. Ada suara Huangdang saat Lunar Shadow Saber memblokir 3 serangan pedang. Tangan hitam besar di langit terbentuk sekali lagi. Yan Tianzeng ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk menghancurkan Xiao Chen secara menyeluruh. Apakah kamu sudah selesai? Xiao Chen mendengus dingin dan menunjuk ke langit dengan tangan kirinya. Jarinya menyerupai pedang ketika tangan hitam besar serupa muncul. Tangan hitam besar itu memproyeksikan gerakan Xiao Chen. Menggunakan jarinya sebagai pedang. Ini langsung menembus tangan perebutan naga Tianzeng. Bab 160 ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia membuka jarinya. Tinju hitam besar meniru tindakan dan berubah menjadi telapak tangan dengan jari terentang. Bagaimana ini bisa terjadi? Tanpa roh bela diri yang diwariskan dari klan Yan, tidak mungkin untuk mengeksekusi tangan perebutan naga. Bagaimana dia bisa mempelajarinya? Di bawah tatapan tak percaya Yan Tianzeng, tangan besar itu menubruknya, menghancurkannya dengan keras ke tanah. Dia memuntahkan seteguk darah. Xiao Chen melihat ke belakang, dan Azure Dragon di tubuhnya meraung dengan marah. Esens tanpa batas mengalir ke tangan kanannya. Dan dia menyerang dengan Lunar Shadow Saber. Ada angin kencang saat dia menghempaskan ketiga orang di udara. Sebuah petir turun dari langit. Lunar Shadow Saber menyala dengan cahaya yang gemilang. Xiao Chen dengan cepat mengeksekusi Drawing the Sabre. Ini adalah teknik sabun guntur rusing yang hampir mencapai kesempurnaan hebat. Serangan ini secepat kilat, itu membawa angin dingin saat memotong orang yang bersiap untuk menyelinap dari belakangnya menjadi 2. Ketika 3 murid Biyun Peak melihat rekan mereka dipotong setengah di pinggang oleh Xiao Chen, mereka merasakan dingin di hati mereka di pemandangan yang mengejutkan.
Mereka tertegun sejenak sebelum mereka menangkap pedang mereka dengan erat sekali lagi dan bergegas. Xiao Chen tersenyum tipis dan melangkah maju. Petir lain melintas di langit saat momentum Xiao Chen perlahan terbentuk. Menghadapi ketiga murid Biyun Peak bergegas maju. Xiao Chen menggenggam gagang pedangnya dengan erat. Dia dengan santai mengayunkannya. Dan sinar busur yang terang muncul. Itu berkedip-kedip dengan listrik. Bang, teriak Xiao Chen. Dan lampu busur bergetar hebat. Itu mengeluarkan suara keras dan menghasilkan gelombang kejut intens saat meledak. Ketiga pembudidaya itu segera diledakkan kembali. Ada langkah kaki datang dari belakang mereka. Tiga pembudidaya yang tersisa datang padanya dari belakang. Xiao Chen mengabaikan mereka. Dan dia melayang ke udara. Disertai dengan gemuruh guntur. Xiao Chen sudah menyempurnakan chopping rusing heaven ini. Tubuhnya tampak merobek ruang, menciptakan cahaya berwarna pelangi. Cahaya berwarna pelangi menghilang dalam sekejap. Setelah keheningan yang lama, ada ledakan keras. Ia menembus seorang pembudidaya dan meledakkannya hingga berkeping-keping. Karena dia tidak ingin terganggu, Song Qianhe tidak memperhatikan pertarungan di sisi lain. Sekarang Xiao Chen menciptakan keributan seperti itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya walaupun dia tidak mau. Pada akhirnya, setelah dia melihatnya, Song Qianhe menjadi pucat. Dia awalnya berpikir dia bisa berurusan dengan Xiao Chen dengan mudah. Namun, Xiao Chen sudah membunuh 3 murid Biyun dan bahkan berada di atas angin. Liu Suifeng dan Chu Xinyun juga heran dengan kekuatan Xiao Chen. Mereka dengan cepat menghalangi Song Qianhe, mencegahnya pergi untuk membantu. Pertarungan di antara mereka bertiga menjadi lebih intens. Song Qianhe menjadi lebih cemas. Pukulannya menjadi lebih berat, menyebabkan mereka berdua mundur. Namun, setelah Chu Xinyun mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, tidak ada masalah dalam berurusan dengan serangan Song Qianhe. Rusing Thunder Chop. Xiao Chen berteriak samar. Dan pedang itu meledak dalam cahaya. Dia seperti sambaran petir. Turun dari langit dan mendarat di kepala murid Biyun Peak. Lunar Shadow Saber ditebang, menciptakan suara "kaka". Senjata roh yang digunakan oleh pembudidaya untuk segera dibelah menjadi 2 bagian. Lunar Shadow Saber tidak berhenti setelah itu. Membagi kultivator ini menjadi 2 bagian, secara vertikal di tengah. Melihat 2 orang di samping, Xiao Chen tidak berhenti untuk beristirahat. Menghubungkan gerakannya dengan lancar seperti air yang mengalir. Dia mengeksekusi Rusing Thunder Second Chain Chop. Momentum Xiao Chen sekarang naik ke puncaknya. Perasaan yang dilepaskannya seperti perasaan Dewa Guntur. Dengan momentum yang diteruskan dari 4 gerakan sebelumnya, pedang sekarang membawa kekuatan yang sangat besar di belakangnya. Itu juga sangat cepat. Itu tidak terblokir. Suak kedua pembudidaya di samping dipotong bersih menjadi 2. Energi luar biasa menyengat mereka sampai hangus hitam. 3 lagi. Xiao Chen menarik pedangnya dan berdiri tegak. Momentum yang dia kumpulkan perlahan menghilang. 3 pembudidaya yang tersisa sekarang benar-benar ketakutan. Mereka ingin lari tetapi tidak bisa melakukannya. Mereka takut Song Qianhe akan membuat masalah bagi mereka jika mereka melakukannya. Jika itu terjadi, mereka akan mengalami saat yang mengerikan di Biyun Peak. Esensinya seharusnya hampir habis. Tidak perlu takut. Mereka bertiga saling menghibur saat mereka bergegas ke Xiao Chen. Xiao Chen tersenyum tipis ketika dia tiba-tiba menjadi buram. Lunar Shadow Saber berubah menjadi 3. Dan kecepatannya segera berlipat ganda. Ini adalah 3 gambar awan mengalir. Bagaimana dia mempelajarinya? Ini adalah teknik rahasia yang hanya bisa dipelajari oleh pewaris Biyun Peak sejati. Setelah mencapai kesempurnaan hebat, itu akan setara dengan teknik marsial peringkat bumi. Mereka bertiga tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Chen mengeksekusinya. Mereka bertiga tertangkap basah ketika Xiao Chen bergerak melewati mereka dengan lancar, meninggalkan luka mengerikan pada mereka. Darah mengalir tanpa henti. Menarik, gumam Xiao Chen pada dirinya sendiri. Dia tidak berharap Three Flowing Cloud Images menjadi begitu perkasa saat pertama kali dia mengeksekusi menggunakan formula mengubah karakter Battle Sage Origin. Itu selembut dan setenang air yang mengalir. Namun memiliki kekuatan sungai yang bergelombang. Memancar tanpa henti tetapi bergerak sesuai kehendaknya.
menyebabkan seseorang tidak dapat mengikutinya dengan mata mereka. Ini adalah essence of three flowing cloud images. Setelah dia mengeksekusi 3 awan mengalir gambar, Xiao Chen mengalami pemahaman yang tiba-tiba. Ini adalah keadaan ajaib. Itu adalah sesuatu yang dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Xiao Chen benar-benar lupa tentang situasi di sekitarnya. Dia tenggelam dalam kondisi ajaib ini. Formula mengubah karakter The Battle Sage Origin terus-menerus mereplikasi Three Flowing Cloud Images. Seluruh tubuh Xiao Chen seperti aliran kecil, mengalir terus-menerus. Aliran sungai perlahan melonjak naik dan menjadi sungai yang deras. Itu melonjak dan mengalir deras, menciptakan banyak percikan. Tidak. Itu tidak benar. Ini bukan kesan 3 gambar awan yang mengalir. Pikir Xiao Chen pada dirinya sendiri saat pola gerakan kakinya berubah. Sungai yang mengalir deras perlahan-lahan menjadi tenang dan berubah menjadi laut yang damai. Tidak ada ombak di laut. Permukaannya seperti cermin. Awan yang mengapung berenang dengan cepat di permukaan. Seolah-olah itu adalah langit yang lain. Air mengalir perlahan di bawah permukaan. Di bawah serangan yang tenang dan tanpa henti selama beberapa waktu oleh air. Sebuah batu, seukuran gunung, berubah menjadi depresi di tanah. Tiba-tiba, Xiao Chen bangun. Dia tidak bisa tidak terkejut ketika dia melihat sekelilingnya. Tanpa sadar dia berjalan sejauh 100 meter. 3 murid Biyun Peak juga diseret olehnya. Tubuh mereka benar-benar tertutup luka. Masing-masing dari mereka sangat dalam. Mereka mati seperti mereka bisa. Tempat-tempat yang dilewati Xiao Chen memiliki celah sepanjang 1 meter. Rasanya seperti air mengalir melaluinya. Itu sangat halus tanpa benjolan. Song Qianhe memandang dengan heran. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Ini adalah kondisi kesempurnaan seperti air. Bahkan ayah aku belum mencapai ini. Mengambil keuntungan dari gangguan Song Qianhe, Liu Suifeng berteriak, dan cahaya pedang tiba-tiba muncul di pedangnya. Saat cahaya pedang menekan ke depan, Song Qianhe merasakan aura berbahaya. Dia dengan cepat mengalihkan perhatiannya dan memblokir serangan ini. Saat Xiao Chen berjalan mendekat, dia menatap Song Qianhe, yang sedang bertarung. Yan Tianzeng, yang berada di samping, perlahan pulih, berjuang untuk berdiri. Dragon Seizing Hand. Xiao Chen bahkan tidak repot-repot untuk meliriknya. Tangan hitam besar itu muncul entah dari mana dan membentuk kepalan besar. Bumi bergetar. Yan Tianzeng ditumbuk menjadi pasta daging. Xiao Chen tersenyum tipis saat dia berjalan perlahan ke Song Qianhe. Dia memanifestasikan sense spiritualnya menjadi dewa di udara. Dewa itu membuka matanya. Tatapannya seperti obor yang terang. Cahaya menembus udara. Menembaki Song Qianhe. Ini adalah dewa yang ditiru oleh orang bijak kuno. Sense spiritual Xiao Chen secara alami tidak sekuat Sage kuno. Tapi itu cukup untuk berurusan dengan Song Qianhe. Song Qianhe, yang bertarung dengan Liu Suifeng dan Chu Xinyun, merasakan tekanan yang tak berbentuk. Itu seperti sepasang mata yang menembus ruang dan waktu, menatap ke dalam benaknya. Semakin dekat Xiao Chen, semakin berat tekanannya. Dia merasa seolah detak jantungnya disinkronkan dengan jejak Xiao Chen. Bang, 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 detak jantungnya menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seolah-olah itu bisa melompat keluar dari dadanya. Song Qianhe berpikir, apa yang terjadi? Orang ini hanya Grandmaster bela diri kelas rendah. Tidak perlu panik. Aku harus tetap tenang. Meskipun Song Qianhe melakukan yang terbaik untuk tetap tenang, tangan dan kakinya tampak seperti diikat. Dia segera mengungkapkan banyak titik lemah. Liu Suifeng memanfaatkan kesempatan ini dan menyebabkan banyak luka muncul di tubuhnya. Xiao Chen tidak bergerak. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang. Terus-menerus memfokuskan sense spiritualnya pada dewa. Cahaya keemasan muncul di balik dewa yang tak terlihat ini. Cahaya keemasan ini sangat cemerlang. Sangat mempesona. Tiba-tiba cahaya keemasan ditembakkan dari mata dewa. Cahaya keemasan menembus jiwa Song Qianhe. Song Qianhe gemetar saat matanya melebar. Tubuhnya sementara dibelenggu oleh kekuatan tak terlihat. Setelah dewa menembakkan cahaya keemasan, itu segera pecah.
Xiao Chen memanfaatkan kesempatan ini dan mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia tampaknya telah berubah menjadi naga banjir dan melayang ke udara. Awan debu menendang saat Xiao Chen melewati Liu Suifeng dan Chu Xinyun. Dia tiba di hadapan Song Qianhe dalam sekejap dan menggunakan pedang untuk meretas dadanya. Ledakan terdengar suara logam yang keras. Orang ini benar-benar mengenakan armor battle peringkat bumi peringkat tinggi. Serangan Xiao Chen tidak berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Namun, kekuatan besar yang terkumpul pada pedang itu membuatnya terlempar ke belakang. Darah menetes dari sudut mulutnya. Jelas dia menderita cedera yang signifikan. Song Qianhe bangun dengan kenyataan. Dia melihat bahwa dia telah kehilangan keuntungan. Dan dia berbalik untuk pergi dengan cepat. Berpikir untuk berlari, tinggalkan bunga kristal es. Liu Suifeng berteriak dengan marah. Dia melompat dari tanah. Dan dia mulai berputar di telapak tangannya. Liu Suifeng dengan cepat melemparkan pedang berputar cepat. Menyebabkan badai yang hebat. Badai langsung melilit Song Qianhe dan naik ke udara. Ada tangisan menyedihkan datang dari dalam. Ketika akhirnya berhenti, Song Qianhe dipenuhi luka dan jatuh berat dari langit. Xiao Chen berjalan maju dan melepaskan cincin tata ruangnya. Mencurahkan segalanya. Banyak batu roh kelas rendah jatuh ke tanah. Bersama dengan banyak pil obat dan uang kertas berkualitas baik. Xiao Chen mengeluarkan bunga kristal es dari tumpukan item dan menyerahkannya kepada Liu Suifeng. Senyum muncul di wajah Liu Suifeng saat dia menerimanya dengan gembira. Melihat bahwa setidaknya ada 100 batu roh kelas rendah. Liu Suifeng menyeringai menjadi lebih besar. Dia bertanya kepada Xiao Chen. Apa yang akan kita lakukan dengan batu roh? Maknanya sangat jelas. Apakah mereka akan membagi jarahan? Namun, dengan Chu Xinyun di sekitar, Liu Suifeng tidak bisa mengungkapkan pemikiran seperti itu. Dia ingin Xiao Chen menjadi orang yang melanggar topik itu.